Bandung. Perkenalkan, nama saya Najwa Nusadina dari kelas FM 24B. Perkenalkan, nama saya Amanda Putri dari FM 24B. Perkenalkan, saya Zahra Nur Fadila dari FM 24T. Simak materinya. Sistem muskuloskeletal adalah suatu sistem yang terdiri dari tulang, sendi, otot, tendon, dan ligamen yang berfungsi sebagai penunjang bentuk tubuh dan bertanggung jawab terhadap pergerakan. Adapun musculoskeletal disorders atau yang disebut sebagai MSDS adalah gangguan yang mempengaruhi fungsi normal sistem muskuloskeletal akibat berulang berbagai faktor risiko di tempat bekerja. Nah, sistem muskuloskeletal ini meliputi otot, tendon, bantalan tendon atau tendon sheath, ligamen, sendi, dan tulang. MSDS terjadi tidak secara langsung, melainkan kombinasi dan akumulasi dari cedera yang terjadi secara terus-menerus dalam jangka waktu yang cukup lama. Nah, sistem muskular adalah sel otot berkontraksi. Jumlahnya lebih dari 600 otot loh. Nah, sebagian besar otot diletakkan pada tulang kerangka tubuh atau tendon dan sebagian kecil melekat di bawah permukaan kulit. Nah, di sini ada 3 fungsi sistem muskular. Yang pertama, pergerakan. Nah, pergerakan, otot menghasilkan gerakan pada tulang tempat otot tersebut melekat dan bergerak dalam bagian organ internal tubuh. Yang kedua, ada penopang tubuh dan mempertahankan postur. Nah, otot menopang rangka dan mempertahankan tubuh saat berada dalam posisi berdiri atau saat duduk terhadap gaya gravitasi. Yang ketiga, ada produksi panas. Nah, kontraksi otot-otot secara metabolis menghasilkan panas untuk mempertahankan suhu tubuh normal. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa sistem muskular itu penting bagi pergerakan otot. Selanjutnya ada ciri-ciri sistem muskular. Yang pertama, adanya kontraksibilitas. Rambut otot berkontraksi dan menegang yang dapat atau tidak melibatkan memendekkan otot. Yang kedua, ada eksitabilitas. Rambut otot akan merespon dengan kuat jika distimulasi oleh impuls saraf. Yang ketiga, ada ekstensibilitas. Rambut otot memiliki kemampuan untuk menegang melebihi panjang otot saat rileks. Yang keempat, ada elastisitas. Serabut otot dapat kembali ke ukuran semula setelah berkontraksi atau meregang. Tulang merupakan lapisan terluar atau kulit tulang periosteum. Tulang bersifat padat dan bagian dalam tulang disebut sumsum tulang. Kuning bertugas menyimpan lemak, sumsum merah berfungsi memproduksi sel darah. Selanjutnya ada sel penyusun tulang. Yang pertama ada osteoblast. Osteoblast berfungsi dalam pembentukan matriks tulang. Osteosit merupakan sel dewasa yang terlibat dalam pemeliharaan fungsi tulang dan terletak dalam osteon. Nah, osteon merupakan unit fungsional mikroskopis tulang dewasa. Selanjutnya ada osteoklas, adalah sel berinti banyak yang berperan dalam penghancuran, resorpsi, dan remodeling tulang. Matriks merupakan kerangka di mana garam-garam mineral anorganik ditimbun. Nah, proses mengerasnya tulang akibat penimbunan garam kalsium. Nah, adapun tulang leher. Tulang leher itu terdiri dari 7 ruas, mempunyai badan luas kecil dan lubang ruasnya besar. Pada tajuk sayapnya terdapat lubang tempat lajunya saraf yang disebut dengan foramen transversalis. Nah, ruas pertama atau vertebra verticalis itu disebut dengan atlas kepala mengangguk. Ruas kedua disebut dengan processus odontois taxis, yaitu kepala berputar ke kiri dan ke kanan. Nah, ruas ketujuh mempunyai taju yang disebut dengan processus promina, yaitu taju ruas itu lebih panjang dibandingkan dengan ruas lainnya. Nah, tulang-tulang yang terdapat pada leher yaitu osioideum, cartiga chiroidea, prominentia pharyngea, homo superius, cartilago clitoridea, cartilagines tracheates, cincin tulang rawan kedua sampai keempat, dan cartilage trachealis. Nah, otot bagian leher terdiri dari 3 otot yang terdapat di belakang leher yang terbentang dari belakang kepala ke processus spinalis. Coracoid fungsinya untuk menarik kepala belakang dan menggelengkan kepala dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada musculus platysma dan ada musculus sternocleidomastoideus dan ada musculus longissimus capitis.
Tulang bahu atau shoulder terdiri atas dua tulang, yaitu yang pertama ada tulang selangka atau clavicula. Nah, tulang ini terbentuk lengkung yang menghubungkan atas dengan batang tubuh. Nah, sendi sternoclavikuler merupakan satu-satunya penghubung antara tulang ekstremitas bagian atas dengan tubuh. Adapun yang kedua yaitu tulang belikat atau scapula. Tulang ini berbentuk segitiga, berartikulasi dengan clavicula dan tulang lengan atas. Nah, sendinya glenohumeral merupakan penghubung antara tulang lengan atas dengan scapula. Selanjutnya ada siku atau elbow. Siku adalah suatu titik yang sangat kompleks, terdapat 3 tulang, yaitu ada humerus, radius, dan ulna. Ketiga tulang tersebut bekerja secara bersama-sama dalam suatu gerakan fleksi, ekstensi, dan rotasi. Intervertebral disc. Manusia memiliki ruas tulang belakang yang terdapat sebuah struktur yang dibentuk oleh sejumlah tulang yang disebut dengan vertebra atau vertebral body. Nah, setiap dua ruas vertebra itu terdapat sebuah bantalan tulang rawan yang berbentuk cakram yang disebut dengan intervertebral disc. Nah, tubuh manusia terdapat 24 buah intervertebral disc. Tulang rawan ini berfungsi sebagai penyangga agar vertebra itu tetap berada pada posisinya dan juga memberikan fleksibilitas pada ruas tulang belakang ketika ada pergerakan atau perubahan posisi pada tubuh. Intervertebral disc juga terbagi menjadi 3 bagian, yaitu sebagai berikut. Yang A ada 0,3 nukleus pulpulus, yaitu 14% proteoglikan, 77% air, dan 4% kolagen. Yang B, annulus fibrosus, ada 5% proteoglikan, 70% air, dan 15% kolagen. Dan yang C, ada cartilage in plate, itu terdiri dari 8%. Selanjutnya ada ligamen. Nah, ligamen adalah pembalut atau selubung yang sangat kuat yang merupakan jaringan elastis penghubung yang terdiri atas kolagen. Nah, ligamen membungkus tulang dengan tulang yang diikat oleh sendi. Nah, di sini ada 2 tipe ligamen. Yang pertama, ada ligamen tipis. Nah, ligamen tipis ini pembungkus tulang dan kartilago. Nah, merupakan ligamen yang kolateral yang ada di siku dan adanya di lutut. Nah, yang kedua, ada ligamen jaringan elastis kuning. Nah, ligamen yang dipererat oleh jaringan yang membungkus dan memperkuat sendi. Sendi, hubungan antar tulang disebut artikulasi sendi. Sendi akan mempermudah gerakan. Terdapat 3 jenis hubungan antar tulang, yaitu sinartosis, amfiartosis, dan diartosis. Sinartosis, hubungan antara 2 tulang yang tidak dapat digerakkan sama sekali atau fibrosa, dijumpai pada hubungan tulang-tulang tengkorak disebut sutura. Amfiartosis, hubungan antara 2 tulang yang dapat digerakkan secara terbatas atau kartilago, dijumpai pada hubungan ruas-ruas tulang belakang, tulang rusuk dengan tulang belakang. Diartosis, hubungan antara 2 tulang yang dapat digerakkan secara luasa atau tidak terbatas seperti sendi engsel, sendi putar, sendi pelana, dan sendi peluru. Otot dalam pergerakan. Secara individu, tubuh manusia itu memiliki lebih dari 600 otot. Nah, otot ini dapat menyebabkan tulang dan struktur pendukung bergerak dengan bergantian antara kontraksi dan relaksasi. Jaringan otot, adapun ada jaringan otot dan sistem otot, yaitu anatomi otot skelet, susunan jaringan penghubung, pembuluh darah, dan syaraf. Mikroanatomi jaringan otot skelet, kontraksi otot skelet, teori filamen sliding, kontrol aktivitas otot, skelet, dan relaksasi. Nah, adapun mekanika otot, yaitu energi untuk aktivitas otot dan performance otot, penuaan dan sistem otot, integrasi dengan sistem lain, jaringan otot jantung, dan jaringan otot polos. Otot dalam pergerakan, terdapat 3 jenis otot dalam tubuh manusia. Ada otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Otot rangka atau skeletal muscle ini melekat pada tulang oleh tendon dan sambungan silang, sehingga ketika otot berkontraksi, tulang yang melekat padanya itu dapat bergerak. Yang kedua, ada otot jantung atau cardiac muscle, menghasilkan kontraksi atrium dan ventricle, memompa darah dari jantung ke pembuluh darah. Adapun yang ketiga terakhir itu otot polos atau smooth muscle, yaitu kontraksinya menghasilkan pergerakan isi organ ditemukan di dinding organ. Adapun fungsi otot, otot ini memiliki kemampuan untuk berkontraksi dan memungkinkan otot untuk melakukan berbagai fungsi. Sehingga dapat disimpulkan dari materi sistem muskuloskeletal, peran tulang dan otot dalam pergerakan ini bahwa tulang dan persendian itu tidak menghasilkan gerakan. Nah, secara individu, tubuh manusia itu memiliki lebih dari 600 otot. Nah, otot ini juga dapat menyebabkan tulang dan struktur pendukung bergerak dengan bergantian antara kontraksi dan relaksasi. Maka sangat penting sekali peran tulang dan otot ini dalam pergerakan, karena tanpa adanya otot dan tulang, maka tidak akan terjadinya kontraksi atau relaksasi dalam pergerakan.